Shalom jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera. Senang berjumpa kembali dalam renungan bersama pagi hari ini. Mari kita siapkan firman Tuhan Bilangan 5 ayat 11 sampai 22 dalam edisi Selasa 5 Oktober 2021. Mari bersama kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, Bapa yang baik, Allah pengasihan kami. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Allah yang kudus. Dan pagi ini kami menyiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena itu sampaikanlah isi hati-Mu buat kami semua ya Bapa yang menyiapkan hati ini. Sehingga firman-Mu mengisi hati kami, menguatkan kami dan menopang kami menjalani kehidupan hari ini. Urapi kami semua dan Roh Kudus memimpin kami dari awal hingga selesai, bahkan memimpin perjalanan hidup kami hari ini. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Ampuni dosa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai 22. Hukum mengenai perkara cemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyam. Karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah. Kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu. Sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, "Jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk. Dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu." Dan haruslah perempuan itu berkata, "Amin, amin." Tema kita hari ini, dampak kecemburuan. Buntu tumangna kapangimburuan. Cemburu atau kecemburuan adalah salah satu sifat buruk manusia pada semua tempat dan pada sepanjang abad, baik melibatkan orang tua atau muda, di kota atau di desa, tidak terkecuali orang Kristen. Karena kecemburuan, khususnya yang berhubungan dengan keluarga,
seringkali menjadi alasan seseorang, suami atau istri, melakukan tindakan atau perbuatan yang berakibat fatal dan lebih buruk. Untuk mengantisipasi dampak yang bakal terjadi akibat kecemburuan, maka Tuhan menyampaikan perintah kepada Musa tentang mekanisme penyelesaian jika ada kecemburuan, khususnya dari seorang suami kepada istrinya. Melalui perintah ini dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan jika hal itu terjadi, yakni melalui imam Tomina yang harus melakukan sumpah kutuk yang berakibat fatal di ayat 21. Dari sini jelas bahwa perbuatan serong atau zina adalah sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh umat Tuhan. Melalui perikop ini, bangsa Israel sejak awal diberi peringatan untuk tidak mempermainkan kehidupan keluarganya karena dampaknya sangat buruk. Peringatan ini juga menjadi penting untuk menjadi perhatian bagi keluarga Kristen bahwa perbuatan serong atau zina, atau dalam istilah yang lazim sekarang disebut selingkuh, oleh orang yang sudah berkeluarga sangat jahat di mata Tuhan dan melahirkan akibat yang sangat tidak baik. Orang yang melakukannya menunjukkan bahwa ia masih dikuasai oleh keinginan daging. Kiranya hidup dan kehidupan setiap keluarga Kristen masa kini terhindar dari malapetaka kutuk karena perbuatan serong atau zina. Tuhan dimuliakan melalui hidup dan kehidupan keluarga kita. Amin. Mari kita bersyukur. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, yang selalu menanamkan nilai-nilai rohani di dalam kehidupan ini. Terima kasih firman-Mu untuk mengingatkan kami, menjaga kekudusan hidup, menjaga kekudusan perkawinan setiap saudara-saudara kami yang telah membangun rumah tangga dan mereka memeliharanya untuk menjadi rumah tangga yang kudus di hadapan Allah. Ingatkan setiap anak-anak Tuhan untuk menjaga pernikahan mereka dan menjadi bagian berkat di tengah-tengah kehidupan di mana Tuhan terus-menerus mencurahkan berkat bagi rumah tangga Kristen yang taat dan setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berjalan dalam kehidupan hari ini. Kami memohon pertolongan, kasih dan bimbingan-Mu. Dikuatkanlah setiap saudara-saudara kami dalam bekerja hari ini. Diberikan topangan-topangan yang kuat dari Allah. Dan mereka boleh melakukan pekerjaan dengan baik sesuai kehendak-Mu. Jauhkanlah dari setiap kami gangguan, godaan, kejahatan. Berkati keluarga kami, berkati jemaat Tuhan hari ini. Mungkin ada yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lemah kuatkan, yang mengalami perkara-perkara hidup, topang dan teguhkan iman mereka. Yang bersyukur karena ulang tahun, bersyukur karena keberhasilan, sempurnakan pengucapan syukur mereka. Orang tua kami menikmati hari-hari tua, dikuatkan selalu, diberikan topangan, dan selalu bersuka cita menikmati hari-hari tua, menikmati masa-masa pensiun. Hidup mereka selalu dekat dengan Tuhan. Berkati pemerintah kami, pemimpin kami hari ini, diberikan akal budi, ditambahkan hikmat, mengayomi kami, menjalankan pemerintahan dengan baik, sehingga menegakkan kebenaran dan keadilan. Berkati TNI Polri, Satuan Tugas Relawan, Satgas Covid, semua garda terdepan terus berkarya dan melayani hari ini di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pekerjaan mereka, dan boleh mengatasi wabah COVID-19. Kami selalu berdoa, Tuhan dengarkanlah kami, dan Tuhan jauhkan kami dari wabah COVID, dan kiranya wabah ini berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami. Bingkai kehidupan kami dengan kasih-Mu yang ajaib hari ini, dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Ini syukur dan doa kami. Kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian renungan pagi bersama, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.